Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Sentani. Apakah semua sudah siap untuk ibadah? Nah, sebelum ibadah dimulai, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, harus mandi. Kalau belum mandi, pergi mandi dulu. Jangan lupa gosok gigi pakai sabun yang bersih. Oke? Yang kedua, pakai pakaian yang rapi karena kita mau beribadah sama Tuhan. Yang ketiga, ikuti ibadah dengan baik. Duduk yang manis, jangan bermain-main, main HP atau main permainan yang lain. Jangan sambil makan atau minum, atau jangan tidur-tiduran. Lari-lari saat ibadah sedang berlangsung. Yang keempat, siapkan Alkitab untuk baca firman Tuhan. Adik-adik yang belum tahu baca Alkitab, bisa dengar saja. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh, tidak tertawa-tertawa. Lanjut yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahan. Uang persembahan dapat dikumpulkan di amplop yang sudah disiapkan. Kemudian disimpan dulu. Nanti saat kita kembali ke sekolah minggu seperti biasa, baru uang persembahan tersebut dikasih ke kakak pengasuh. Nah, kalau semua sudah kita lakukan bersama, mari kita beribadah bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, apa kabarnya? Kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak minta semuanya duduk tenang, siapkan hati, sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Oke, kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyikan satu lagu yang mengatakan Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam.
terima kasih di pagi hari ini kami semua bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kami semua siap untuk beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami ingin memulai ibadah kami, Tuhan Yesus yang terus menyertai ibadah ini dari awal hingga berakhirnya. Biarlah semua berjalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita akan memuji Tuhan lagi, tapi sebelumnya pasti kalian bingung ya. Kakak di sini bersama dengan orang-orang yang pasti kalian tidak kenal, iya kan? Nah, di sebelah kanan kakak yang di belakang, ya ada kakak Lili, ya. Kemudian di sebelah kiri kakak ada kakak Nia. Kakak Nia dan kakak Lili akan membantu kakak bersama-sama Presi dan Pamela untuk memuji Tuhan bersama-sama dengan kalian semua. Oke? Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu yang mengatakan Aku Jalan Kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, Tuhan Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Saya Oke, kita hafalkan bersama-sama ya. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Good job, tepuk tangan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu. Lagu ini kita sudah pelajari di minggu kemarin. Maka dari itu kita akan mengulang kembali sehingga lagu ini semakin hari semakin kita hafal. Oke? Kita nyanyikan lagu Satu Jalan Kebenaran. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapat keselamatan.
akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dipimpin oleh Kak San. Halo adik-adik, selamat hari Minggu ya. Oke, tadi kita sudah mendengar puji-pujian, ya kita sudah bernyanyi, kita sudah boleh bersuka cita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya Kakak San akan membawakan firman Tuhan di hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau di hari ini kami boleh beribadah walaupun secara virtual. Kiranya Tuhan menolong memberkati kami agar firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja dan kami bisa meyakini bahwa kebenaran Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Ini doa pengharapan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, Kak San mau bertanya nih, di minggu ini kita mau belajar firman Tuhan tentang apa ya? Ya, minggu ini kita mau belajar firman Tuhan tentang aku adalah pintu. Ya, aku adalah pintu dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-7 ya. Nah, ini dia. Kak San mau mengucapkan terima kasih sama adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu lalu dari Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Nah, di minggu ini firmannya dari mana sih? Nah, di minggu ini firmannya terambil dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-7. Kak San bacakan ya. Maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Ya, pintu. Kenapa Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu ya? Ada yang tahu nggak sih? Apa ya artinya pintu? Apakah kalian pernah tahu apa itu artinya pintu? Nih, pintu. Kak San ada gambar pintu. Kalian tahu nggak sih artinya pintu itu apa? Ya, benar sekali. Pintu. P-I-N-T-U. Pintu. Pintu adalah tempat untuk kita masuk, untuk kita keluar. Nah, misalnya Kak San mau keluar dari satu ruangan ya. Nggak mungkin Kak San keluarnya lewat jendela ya, pasti Kak San harus keluar, harus masuknya menggunakan pintu ya adik-adik. Begitu juga dengan adik-adik, kalau adik-adik mau keluar dari rumah pasti kan harus lewat pintu. Kalau misalnya nanti lewat jendela pasti mama bilang tidak boleh lewat jendela, itu tidak baik, kita harus melalui pintu, karena pintu itu tempat kita keluar, tempat kita juga masuk. Nah adik-adik tahu nggak, ternyata di kandang domba juga punya pintu adik-adik. Domba-domba yang ada di kandang domba tuh nggak keluar lewat tembok, tapi mereka keluarnya harus lewat satu pintu. Jadi pintunya nggak banyak-banyak. Nih Kak San punya gambarnya ya, kita perhatikan. Ini dia adik-adik ya, ada gambar kandang domba. Coba adik-adik lihat ada berapa sih pintunya? Satu. Ya hanya ada satu, dan di situ ada Bapak Gembala yang jagain domba-dombanya. Nah gembala ini juga kalau misalnya dia mau membawa keluar domba-dombanya nggak lewat tembok adik-adik. Yuk manjat yuk lewat tembok domba-dombaku, enggak. Jadi domba-dombanya ngajakin gembalanya ngajakin domba-dombanya itu keluar melalui pintu, bukan melalui tembok adik-adik ya. Jadi hanya ada satu pintu ya, supaya domba-dombanya ini keluar. Nah adik-adik tahu tidak, domba-domba ini hanya mendengar suara gembalanya. Jadi kalau ada orang yang lain memanggil, misalnya ya Kak San panggil, ayo domba-dombaku kita keluar, mereka nggak dengar. Yang mereka dengar hanya perkataan si gembalanya ya, perkataan si gembalanya. Kalau Kak San panggil ayo keluar, dia tidak mau keluar. Dan domba-dombanya tahu keluarnya harus lewat pintu ya adik-adik. Ini dia. Nah sama gembalanya juga, kalau mau masuk ke dalam kandang, gembalanya juga harus masuk melalui satu pintu. Ini dia Bapak Gembala ya, yang membawa tongkat ini adalah Bapak Gembala adik-adik ya. Pasti kalian sudah bisa membaca ya, ada tulisan Gembala. Nah
Nah, ini dia Bapak Gembalanya yang membawa tongkat. Lalu adik-adik, kalian tahu nggak sih apa itu gembala? Siapa sih gembala itu? Gembala itu yang membawa domba-domba keluar. Nah, tapi di firman Tuhan digambarkan nih gembala itu. Apakah kalian tahu siapa dia? Ya, betul sekali. Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang gembala. Seorang gembala yang menuntun domba-dombanya, adik-adik. Ya, Bapak Gembala yang membawa tongkat itu yang tadinya lagi gendong domba itu digambarkan sebagai Tuhan Yesus. Lalu Kasan punya gambar berikutnya. Nah, seperti yang tadi Kasan bilang, domba-dombanya hanya keluar lewat satu pintu. Nah, kalian lihat ya gambar yang paling ujung itu hanya ada satu pintu, domba-dombanya keluar dari situ. Dan hebatnya lagi, domba ini hanya mendengar perkataan Pak Gembala yang membawa tongkat. Ya adik-adik, kalau tadi Kasan udah bilang, kalau Kasan yang manggil, mereka pasti tidak mau ikut. Tapi ketika mereka dengar suaranya gembala, pasti mereka ikut. Nah, domba ini akan berada di belakang Bapak Gembala. Gembalanya akan berjalan di depan domba-dombanya. Ya, ini seperti Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Lalu Kasan, siapa sih domba-dombanya di sini? Ada yang tahu tidak adik-adik siapa sih domba-domba ini? Diumpamakan sebagai siapa ya? Domba. Ada gambarnya. Ini dia. Domba-domba ini digambarkan sebagai kita, orang yang percaya. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah kita yang digambarkan sebagai domba, ya. Domba itu mendengar perkataan gembalanya. Berarti kita sebagai orang percaya juga harus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan kita juga harus mengikut apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman Tuhan. Nah, ini dia. Gembalanya lagi berjalan mau keluar dari kandang bersama dengan domba-dombanya, dan domba-domba itu adalah kita, orang percaya. Maka sebagai orang percaya kita harus ikut Tuhan Yesus. Seperti domba yang juga ikut gembalanya dan mendengar apa yang gembalanya bilang. Nah, Tuhan Yesus digambarkan sebagai pintu, adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus digambarkan sebagai pintu? Karena adik-adik, hanya Tuhan Yesuslah yang membawa kita kepada keselamatan, yang membawa kita kepada kerajaan surga. Makanya tadi Kasan sudah bilang kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, kita harus mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan, karena Dialah yang akan membantu dan menolong dan menyelamatkan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hanya ada satu pintu untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus yang berikan kita keselamatan, adik-adik. Nah, kita harus apa nih? Wah, muka Kasan menutupi tulisannya. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus ikut apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Alkitab, karena Dia yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga, karena Dia menggambarkan dirinya sebagai pintu yang membuat kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan yang menyelamatkan kita. Jadi kita harus percaya ya kepada Tuhan Yesus seperti domba-domba yang tadi. Dia mendengar perkataan gembalanya. Dia mendengar perkataan gembalanya. Ketika gembalanya bilang, "Ayo ke sini," domba-dombanya mendengar. Sama seperti kita, ketika Tuhan Yesus bilang, "Ayo kita lakukan perbuatan yang baik. Yuk kita tolong teman." Kita harus menolong teman. Yuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus beriman kepada Tuhan Yesus, maka kita juga harus beriman kepada Tuhan Yesus
yang akan memberikan kita keselamatan. Nah, adik-adik, jadi sudah mengerti ya kenapa Tuhan Yesus digambarkan pintu? Karena ya, satu pintu saja yang membuat kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu dengan percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah orang yang menyelamatkan kita. Tidak ada Allah yang lain, hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita, adik-adik. Jadi jangan lupa ya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus saja, Sang Gembala yang baik. Nah, di minggu ini ayat hafalannya ada, adik-adik. Jangan lupa kita punya ayat hafalan setiap minggu supaya kalian semakin ingat firman hari ini belajar apa, dan kalian harus hafalkan ayat hafalannya. Nah, ini dia adik-adik. Tadi di awal Kak San juga udah menyampaikan ya, ayat hafalan kita juga sama seperti ayat yang kita pelajari di hari ini. Kak San bacakan ya dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-dombaku." Ya, tadi Tuhan Yesus digambarkan sebagai gembala, kita orang percaya digambarkan sebagai domba-domba. Dan kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan surga, kita hanya boleh beriman kepada Tuhan Yesus saja, karena Dia adalah pintu yang membuat kita masuk ke dalam kerajaan surga, karena hanya Dialah yang bisa menyelamatkan kita. Jadi jangan lupa adik-adik hafalkan ayat hafalannya selama 1 minggu ya. Nanti kalau kalian sudah hafal, kalian boleh rekam lalu kirim videonya di grup anak-anak sekolah minggu. Jadi jangan lupa ayat hafalannya dari mana? Ya, dari Yohanes 10 ayatnya yang ke-7 adik-adik. Oke, perenungan firman di hari ini kita sudah selesai. Namun sebelumnya Kak San ajak kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau di hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan tentang Yesus adalah pintu yang bisa membuat kami masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus adalah gembala yang baik dan kami adalah domba-dombanya. Kami orang percaya harus mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Kami orang percaya harus beriman kepada Tuhan Yesus yang bisa membuat kami masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan, kami sudah dengar firman, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, adik-adik, perenungan firman kita selesai ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan hari ini mengajari kita bahwa hanya Yesus pintu menuju ke rumah Bapa. Ya, jadi ingat ayat hafalannya, ya silakan dihafal dan jangan lupa di posting di grup WhatsApp yang ada. Oke, kita akan menyanyikan satu lagu. Lagu ini berhubungan dengan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Lagu ini mengatakan hanya ada satu jalan menuju ke surga. Ya, nanti kita nyanyikan lagu ini sampai selesai dan kata jalannya nanti kita akan ganti dengan kata pintu. Berarti hanya satu pintu ke surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Gak ada jalan lain, gak ada jalan lain, gak ada jalan
ini kita akan ganti kata jalan dengan kata pintu. Sambil kita menyiapkan persembahan, kemudian persembahan itu nanti kalian bisa simpan ya dalam amplop, dan amplop itu bisa diberikan ke orang tua agar orang tua bisa ya memberikan ke gereja. Oke, kita nyanyikan sekali lagi. Hanya satu pintu ke surga, Yesus saja pintunya. Satu pintu ke rumah Bapa, Yesus saja pintunya. Gak ada pintu lain, gak ada pintu lain, gak ada pintu lain lagi. Hanya satu pintu ke surga, Yesus saja pintunya. Oke, silahkan nanti kalian bisa pelajari di rumah, diulang-ulang terus sehingga minggu depan kita bisa nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami ingin mengakhiri ibadah kami. Tuhan yang terus memberkati kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.